Dokter Arti Indira MGZ SPKG. Wow, seorang dokter clinical nutrition doctor ya. Jadi Dokter Arti ini kalau teman-teman tahu dia itu sudah bergabung dengan kita, sudah menjadi partnernya Oriflame untuk wellness-nya Oriflame. Nah, jadi Dokter Arti ini akan menjelaskan tentang gimana sih ini kan bulan puasa nih menjaga gizi dan menjaga kesehatan di bulan puasa. Nanti Dokter Arti akan menjelaskan panjang lebar kali ini ya teman-teman semua. Jadi Dokter Arti nanti akan secara detail menjelaskan ke teman-teman. Halo Dokter Arti, apa kabar Halo, dokter? alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah baik ya, puasa lancar ya dokter Iya, ya? iya baru hari pertama, setengah hari Baru hari lagi. pertama, betul banget ya. Oke Dokter Arti, Iya, nanti boleh dikasih tahu benang merahnya nggak sih, apa namanya Dokter Arti nanti mau ngomongin tentang apa aja nih selama webinar hari kali ini? iya. Sebenarnya kan aku dapat tugas nih ya. Jadi tugasnya Hmm. itu adalah membicarakan bagaimana cara makan sehat di bulan puasa dan sekaligus di tengah pandemi COVID ini ya. Wow, penting tuh. Iya, siap. Yuk kita lanjut Oke siap. Oke, masuk ya. silakan Dokter Arti. Iya. eh Hai teman-teman semua, jadi pada kali ini saya mau sharing sedikit tentang keep healthy, segar bugar selama di bulan Ramadan. Iya. Nah, kalau kita memasuki bulan puasa, pasti ayat ini yang paling sering dikumandangkan ya. Jadi dari surat Al-Baqarah 183 ini dari sini kita tahu bahwa yang diwajibkan berpuasa adalah seluruh umat Islam. Nah, tujuannya adalah agar kita semakin bertakwa. Nah, sebenarnya puasa itu apa sih? Yaitu menahan makan dan minum selama kurang lebih untuk daerah Indonesia yaitu 14 jam, kira-kira 29 sampai dengan 30 hari. Nah, pada waktu bulan puasa ini terjadi perubahan pola makan, pola minum, kemudian istirahat, aktivitas, dan juga yang menggunakan obat, ada perubahan pola untuk memberikan obat. Nah, dari tadi kan Nah, tadi kan kita sudah tahu dari ayat pertama bahwa yang wajib berpuasa adalah untuk semua orang Islam. Nah, tapi ada yang tidak wajib nih, yaitu sakit berat, kemudian musafir, dalam wanita menstruasi ataupun hamil dan menyusui dan anak-anak. Nah, pasien sakit, apa sih yang dinamakan, siapa aja sih yang pasien sakit ini? Pasien sakit itu adalah misalnya dengan diabetes mellitus tipe 1, ataupun penyakit jantung dan paru yang berat. Nah, di sini penyakit paru yang berat, ini misalnya adalah pada PDP, pasien dalam perawatan, ataupun dengan positif coronavirus atau COVID-19, ini termasuk dalam penyakit paru berat apabila disertai dengan sesak napas. Kemudian perdarahan saluran cerna dan juga ulkus lambung. Ada juga epilepsi dan migrain. Ini juga termasuk orang-orang yang dikategorikan sakit berat sehingga dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, secara kesehatan, apa saja sih manfaat dari puasa ini? Jadi manfaat puasa ini adalah untuk memberikan organ-organ vital kita ini kesempatan untuk beristirahat. Nah, jadi ini penting sekali terutama untuk di saluran pencernaan. Karena saluran pencernaannya ini istirahat, jadinya untuk mengeluarkan sisa metabolisme atau bisa dibilang sebagai sampah metabolisme ini bisa dikeluarkan dengan lebih baik. Kemudian juga memberi kesempatan kepada tubuh kita untuk kembali hormon-hormonnya, kemudian enzim, semuanya itu untuk kembali ke arah normal. Karena selama ini mungkin kita sakit, ketemu udara yang tidak enak, ataupun stres dari tubuh kita, sehingga seringkali terganggu. Nah, kalau misalnya ada pertumbuhan tidak abnormal, misalnya dari lesi prakanker ataupun pratumor, ini pun dengan puasa bisa membantu untuk dihilangkan. Kemudian puasa ini juga bisa membantu untuk regenerasi sel atau istilahnya bisa anti-aging, baik sel maupun jaringan di tubuh kita. Kemudian karena istirahat di saluran cerna, sehingga proses pencernaan ini juga akan berlangsung dengan baik. Dan ini puasa ini dianggap bisa dikatakan memberi benefit untuk seperti recharge tubuh kita. Jadi yang dulunya badan kita terlalu lelah, sebenarnya dari puasa ini kita bisa mengembalikan energi kita dengan berpuasa.
Nah, kita lanjut berikutnya. Apa yang terjadi pada tubuh kita ketika berpuasa? Nah, jadi waktu berpuasa memang kita pertama adalah sahur. Nah, sahur ini gunanya adalah untuk menyediakan energi selama kita berpuasa. Nah, berpuasa ini kemudian dilanjutkan untuk Indonesia selama 14 hari. Kemudian akan berbuka puasa untuk mengembalikan energi dan juga zat-zat nutrisi yang tidak kita konsumsi selama waktu berpuasa. Nah, apa yang terjadi lagi? Di sini pada waktu berpuasa, memang kita menggunakan cadangan karbohidrat dalam bentuk glikogen di hati dan juga cadangan lemak sebagai sumber energi. Nah, ini yang bisa membantu pada beberapa orang untuk menurunkan berat badan. Kemudian pada waktu berpuasa, biasanya metabolisme tubuhnya juga menjadi lebih lambat karena tidak ada asupan makanan. Nah, namun seringkali kadar gula darah ini juga turun nih. Jadi gejalanya ini seperti mual, pusing, sakit kepala, itu seringkali karena disebabkan karena glukosa darahnya turun. Nah, jadi puasa ini memang efektif untuk proses detoksifikasi atau membersihkan tubuh kita dan mengembalikan vitalitas. Nah, ini lanjut lagi untuk menjelaskan apa sih yang terjadi di waktu puasa kepada metabolisme tubuh kita nih. Jadi sewaktu kita makan sahur, memang kita akan memasukkan energi dan kalori dan zat nutrisi yang digunakan sebagai bahan makanan sumber sewaktu berpuasa. Nah, kira-kira sekitar 6-8 jam, makanan yang kita makan dari sahur ini yang digunakan sebagai sumber energi. Nah, sekitar di atas 8 jam sampai dengan 12 jam, itu energi yang dari makanan kita makan sudah mulai habis. Jadi kita menggunakan cadangan energi berupa glikogen yang ada di dalam hati. Nah, ini cadangan dalam bentuk karbohidrat. Nah, setelah itu di atas 12 sampai 14 jam, yang kita gunakan adalah cadangan lemak kita. Nah, makanya kadang-kadang ada orang yang bisa turun berat badannya sewaktu berpuasa Ramadan. Karena sekitar 12 jam dia sudah menggunakan cadangan lemaknya. Tapi kan tiap orang berbeda-beda nih. Ada yang setelah 14 jam baru menggunakannya. Padahal orang tersebut sudah waktunya berbuka puasa lagi. Karena kan rentang waktu kita untuk berpuasa di Indonesia itu sekitar 14 jam. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah, jadi apakah Ramadan ini termaksud kelaparan? Nah, seringkali ada pertanyaan seperti itu. Nah, sedangkan kalau dari kita lihat di slide ini, bahwa proses puasa Ramadan ini beda sekali dengan proses terjadinya kelaparan atau starvation. Jadi pada waktu puasa Ramadan, kita sebelumnya makan sahur, dan selama kira-kira rentang antara 12 sampai 16 jam di beberapa negara, itu kita bisa berbuka puasa lagi. Jadi tidak termasuk ke dalam proses kelaparan. Nah, ini pun di slide berikutnya bisa kita lihat bahwa memang ada pada jam-jam tertentu terjadi kita fasting fog. Jadi terjadi penurunan glukosa darah sehingga kita merasakan lebih lemas, kemudian moodnya juga turun, ada sakit kepala, dan biasanya menjelang berbuka puasa juga mulai merasakan lebih lemah ya. Nah, ini biasanya paling sering fasting fog ini terjadi di seminggu pertama di bulan Ramadan. Nah, setelah tubuh bisa beradaptasi dengan kondisi sahur dan buka puasa, biasanya di minggu kedua dan seterusnya biasanya kita juga lebih nyaman untuk berpuasa. Ya, berikutnya. Nah, masalah kesehatan apa yang terjadi pada saat Ramadan? Nah, paling sering itu sakit kepala. Sakit kepala itu penyebabnya kenapa nih? Paling sering dehidrasi atau memang lapar. Bisa juga kurang istirahat nih karena waktu tidurnya ini lebih banyak kepotong di waktu malam. Kemudian yang biasanya kopi ataupun merokok, nah siang-siang udah nggak bisa ngopi lagi, sudah tidak bisa merokok lagi. Nah, ini yang menyebabkan jadi paling sering adalah sakit kepala. Kemudian keadaan kondisi kesehatan lain yaitu konstipasi atau sulit buang air besar nih. Biasanya kurang asupan cairan nih, jadi kurang minum. Ataupun juga asupan seratnya. Biasanya dari sayur dan buahnya konsumsinya lebih rendah pada saat bulan Ramadan. Kemudian masalah lain yaitu dehidrasi, memang karena kurang minum, stres.
Jadi stres ini biasanya seringnya karena perubahan rutinitas. Yang tadinya makannya biasanya jam 6, jam 7, sekarang mulai lagi dari di jam sahur. Jadi kurang tidur sehingga stres levelnya ini jadi meningkat. Nah, berikutnya adalah yang sering terjadi adalah obesitas atau berat badannya naik. Padahal tadi kita sebenarnya bisa menurunkan berat badan sewaktu puasa karena menggunakan cadangan lemak untuk sumber energi. Tapi kok berat badannya malah naik nih? Biasanya ini karena makan sahur atau buka puasa, kalorinya juga semakin lebih tinggi. Nah, harusnya misalnya dengan perhitungan harusnya kebutuhannya 1.500, tapi karena heboh lagi buka puasa ataupun makan sahur, bisa asupan hariannya lebih banyak dari yang dibutuhkan, jadi sampai 1.700. Nah, kemudian mah atau asam lambungnya jadi meningkat. Nah, padahal sebenarnya dengan puasa kita mengistirahatkan lambung kita. Jadi produksi asam lambung harusnya turun. Tapi karena pas lagi puasa kita mikirin makanan, kemudian mencium bau makanan, secara tidak sadar kita mengirimkan sinyal ke otak agar lambung itu memproduksi asam lambung. Hanya karena kita mikirin, aduh nanti buka puasa mau makan apa ya. Nah, itu juga menyebabkan asam lambungnya naik, menyebabkan mah. Kemudian sering juga terjadi kembung. Ini biasanya terlalu banyak makan yang pedas dan makanan berlemak. Nah, ini nih yang terlalu itu yang bisa menyebabkan kembung. Kemudian mah ini juga bisa disebabkan karena terlalu banyak tadi. Kemudian yang sering lagi adalah nyeri sendi. Jadi biasanya sholatnya 5 waktu sehari, ini ditambah ekstra sholat tarawih, jadi sendinya lebih terbebani. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya nyeri sendi. Nah, kita lanjut. Sekarang masuk ke pengaturan makannya. Nah, pengaturan makan sebenarnya jumlah kalori yang dibutuhkan waktu puasa sama saja dengan waktu tidak puasa. Nah, gimana perhitungannya? Tadi Mbak Novi sudah cerita sedikit. Nah, sekarang sih enak kita bisa browsing dengan masukkan keywordnya kalkulator untuk menghitung kebutuhan kalori. Sebaiknya yang dimasukkan adalah berat badan idealnya. Jadi pengen berat badannya berapa nih di situ. Jadi kebutuhan energi ini beda-beda setiap orang, tergantung dari jenis kelamin, kemudian tergantung dari usia, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Jadi kalau yang mager ataupun dengan yang kerja, itu pasti kebutuhan kalorinya beda-beda. Nah, sekarang dengan panduan kalkulator perhitungan kalori bisa dilihat kebutuhan kita berapa. Nah, dari hasil tadi, berapa jumlah kalorinya, di sini bisa terbagi-bagi waktu bulan puasa, yaitu waktu buka puasa itu adalah 50% dari kebutuhan sehari-hari. Misalnya tadi 1.500 ya. Nah, 1.500 kebutuhannya, 50% yaitu 750 kalori dibagi lagi untuk iftar atau buka puasa 10%. Kemudian makan malam setelah sholat maghrib itu 40%. Nah, nanti selesai sholat tarawih, makan snack lagi nih sekitar 10%. Kemudian makan sahur, itu sebagai makan utama yaitu sekitar 40%. Jadi pembagiannya seperti ini. 10, 40, terus makan sesudah tarawih 10%, dan sahur 40%. Nah, apa yang dimakan harus lengkap dong. Makronutriennya, kita lanjut slide-nya. Nah, jadi makannya harus lengkap, makronutriennya terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak yang baik. Dan masing-masing ini mempunyai fungsi yang sendiri dan harus dilengkapi dalam setiap kali makan. Nah, yang tadi karbohidrat sebagai sumber energi. Di sini adalah karbohidrat, ya slide berikutnya. Nah, karbohidrat ini fungsinya adalah sebagai sumber energi. Pilihlah karbohidrat kompleks dibandingkan karbohidrat sederhana saat konsumsi sahur dan makan malam. Nah, karbohidrat kompleks apa aja nih? Kalau padi-padian itu adalah beras merah, kemudian umbi-umbian boleh,
jagung, sagu, kentang. Nah, itu termaksud karbohidrat kompleks. Kenapa dipilih karbohidrat kompleks? Karena memang pada karbohidrat kompleks ini proses pelepasan atau metabolisme karbohidratnya ini lebih lama, jadi lebih kompleks. Sehingga bisa memberikan energi yang lebih lama dan juga lebih lama kenyang juga dibandingkan karbohidrat sederhana, yaitu lebih cepat dipecah, kemudian tidak bisa mempertahankan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, kita lanjut ke makanan tinggi serat. Nah, makanan tinggi serat di sini adalah biasanya buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini juga harus ada di setiap kali kita makan. Ya, kita lanjut lagi. Sumber protein terdiri dari sumber protein yang lemaknya rendah, kemudian lemaknya sedang, dan lemaknya tinggi. Nanti di slide berikutnya, selalu pilihlah dari protein hewani yang rendah lemak dan juga ataupun yang lemaknya sedang. Jadi kurangin protein hewani yang tinggi lemak. Di sini misalnya makanan diproses seperti sosis yang gambarnya sini, ataupun dari daging merah yang bagian yang berlemak, dan juga misalnya ayam dengan kulit. Nah, boleh juga divariasikan dengan protein nabati. Nggak hanya tahu tempe, tapi juga kacang-kacangan dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke sumber lemak. Di sini pilihlah sumber lemak yang baik. Nah, ini misalnya tadi Mbak Novi paling suka ya alpukat. Alpukat itu mengandung sumber lemak yang baik. Gitu juga dari salmon, kacang-kacangan. Di sini adalah juga beberapa jenis minyak seperti minyak zaitun. Nah, itu adalah sumber lemak yang baik. Boleh diganti slide-nya? Iya, kita lanjut lagi. Nah, setelah tahu makan apa sumber karbohidrat, protein, dan lemak, kemudian ditambah tadi sayur dan buahnya, sekarang cara masak. Cara masaknya pilihlah cara masak yang lebih sehat, yang di sebelah kiri nih. Jadi makanan yang dikukus, direbus, dipepes, dipanggang, dibuat kuah, itu adalah cara yang lebih baik dibandingkan yang di sebelah kanan. Jadi goreng sampai dengan deep fried itu kalau bisa dihindari setiap kali kita mengkonsumsi makanan baik di sahur maupun di makan malam. Tumis boleh sesekali, tapi jangan sering-sering. Nah, kemudian makanan yang diawetkan, diasapkan, itu juga kurang baik untuk kesehatan. Nah, jadi selalulah pilih bahan makanan alami yang segar-segar. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang contoh makannya nih, makan sahur seperti apa? Nah, pastikan makan sahur itu. Sekarang suaranya ada? Halo? Halo? Ada ya? Ya. Oke. Jadi pastikan makan sahur itu terdiri dari makronutrien, karbohidrat, protein, dan lemak. Bisa juga kita tambahkan minuman tinggi protein. Nah, jangan lupa cairannya, air putih ataupun misalnya dari air sup, dari sup itu boleh, kemudian dari air kelapa itu juga bisa. Dan salad atau buah jika masih lapar, dan selalulah makan mendekati imsak. Ini contoh makan pada saat sahur. Nah, kemudian kita lanjut pada waktu berbuka puasa, pasangan idealnya adalah air putih dan kurma. Nah, itu udah ideal nih buat membatalkan puasa. Nah, hindari gorengan, makanan yang terlalu manis, ataupun porsi besar saat membatalkan puasa. Lagi bosen sama kurma, buah potong, salad buah, ataupun agar-agar, atau bahkan sup sayur. Jadi, gak usah porsi yang berlebihan saat berbuka puasa atau membatalkan puasa. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada ilustrasi untuk makanan cemilan nih. Biasanya ada di meja kita nih kalau lagi berbuka puasa. Nah, coba dilihat. Kalau misalnya makan martabak telur kira-kira setengah porsi itu bisa hampir 200 kalori. Onde-onde 3 porsi itu kira-kira 300 kalori. Jadi udah sama kayak makan nasi dengan teman-temannya nih. Hampir sama dengan makan utama.
Kemudian kalau makan Black Forest sekitar 2 slice itu bisa hampir 600 kalori. Nah, hati-hati pemilihan snack jajanan untuk buka puasa. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang makan malam. Makan malam panduannya seperti ini dengan panduan piring makan sehat. Ini memang yang versi lama, tapi saya lebih senang karena di sini komposisi proteinnya lebih banyak. Jadi kalau yang baru memang komposisi untuk karbohidratnya itu sepertiga dan proteinnya seperenam. Nah, di sini yang lama ini bisa dilihat bahwa kalau satu piring kita dibagi dua, seperempatnya ini berisi sumber karbohidrat. Di bawah yang starch nih, pilihlah sumber karbohidrat dari karbohidrat kompleks. Kemudian seperempatnya yang di atasnya protein, boleh protein hewani, protein nabati, dua-duanya pun oke aja. Nah, setengah piringnya itu apa? Sayuran. Jadi lihat porsi sayurnya banyak, nggak basa-basi cuma berapa lembar dari daun selada ataupun cuman sup yang banyakkan airnya dibandingkan sayurnya. Nah, jadi porsi sayur kemudian nanti ditambah buah cukup banyak. Nah, ini adalah idealnya piring makan sehat. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah sholat tarawih, tadi kan makan malamnya itu setelah sholat maghrib sebelum sholat tarawih. Nah, setelah sholat tarawih, ada jatah makan 10%. Nah, ini makannya juga bisa nih, buah-buahan, puding, kacang, susu tinggi protein, ataupun susu rendah lemak. Ini bisa dikonsumsi pada waktu selingan selesai tarawih. Dan jangan lupa minum lagi. Jadi kebutuhan cairan selama puasa pun harus diperhatikan minimal 8 gelas sehari. Nah, pembagiannya seperti apa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, tadi minuman tinggi protein, misalnya di sini adalah penggunaan NutriShake. Jadi misalnya kita menggunakan 1 sendok scoop yang dari NutriShake, ini dilarutkan dalam 150 ml air. Nah, berapa sih yang kita dapatkan dari satu porsi NutriShake? Ini adalah sekitar 70 kalori. Jadi kalorinya tidak terlalu tinggi. Cocok sekali untuk menemani saat makan sahur ataupun snack malam. Nah, kemudian proteinnya berapa? Proteinnya cukup tinggi, yaitu sampai sekitar 7 gram protein dalam satu porsinya. Nah, biasanya putih telur itu sekitar 5 gram protein. Jadi penggunaan NutriShake ini proteinnya lebih tinggi dibandingkan telur. Nah, jadi baik ya untuk sebagai sumber protein. Kemudian keuntungannya lagi adalah mendapatkan serat, bisa sampai sekitar 1,8 gram serat dalam setiap porsinya. Dan karbohidrat yang digunakan adalah termasuk karbohidrat yang lambat untuk diserap. Jadi termasuk karbohidrat kompleks juga. Nah, kemudian kita lanjut. Biar nggak bosen nih, tadi bikinnya NutriShake saja, dilarutkan dalam air, bisa juga variasi. Karena kan ini mau puasa 30 hari, jadi biar nggak bosen, boleh nih variasinya untuk snack malam ataupun untuk menemani pada saat sahur. Jadi bisa ditambahkan susu rendah lemak ataupun susu nabati, misalnya almond ataupun soya, kemudian ditambahkan flaxseed sebagai sumber omega 3 dan buah-buahan. Nah, ini contohnya adalah buah beri. Kemudian di slide berikutnya adalah strawberry dan blackberry. Nah, ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk variasi rasanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh menu makannya. Nah, di sini bisa kalau misalnya melakukan olahraga, nah smoothies di sini bisa digantikan juga dengan NutriShake. Menu makannya yang ideal itu seperti apa? Nah, panduan minum selama bulan puasa di slide berikutnya. Nah, tadi 8 gelas sehari. Bingung ya buat penerapannya selama bulan puasa. Nah, bisa nih. Jadi 1 gelas setelah bangun tidur langsung minum 1 gelas. Kemudian setelah makan sahur, minum lagi 1 gelas. Nah, kemudian buka puasa dibatalkan dengan 1 gelas, jadi udah 3 gelas nih. Setelah sholat maghrib minum lagi, saat makan berat, saat makan utama malam minum lagi 1 gelas, sudah 5 gelas.
kemudian sebelum sholat Isya tambah lagi 1 gelas, setelah sholat tarawih dan 1 gelas lagi sebelum tidur. Jadi kebutuhan cairan sebanyak 2 sampai dengan 2,5 liter ini bisa tercukupi pada saat puasa. Jadi nggak ada alasan pada waktu puasa ini mengalami dehidrasi. Karena dengan pembagian seperti ini, harusnya kecukupan air kita adalah cukup. Ya, lanjut lagi nih, fakta menarik sebenarnya ini dari tahun 2017 datanya, yang tidak mungkin kita lakukan pada tahun ini. Sayang sekali dengan adanya coronavirus, kita harus jadi stay at home ya, di rumah saja. Padahal memang orang Indonesia ini paling seneng buka puasa di luar dengan teman-teman dan keluarga. Mungkin dari kita yang dulu itu tahun kemarin, setiap hari itu jadwalnya sudah berderet untuk buka puasa dengan teman ataupun keluarga ya kan? Nah, slide berikutnya, sekarang kita masuk ke olahraga. Dari kuesioner tadi memang ditanyakan, penting nggak sih olahraga sewaktu bulan Ramadan? Sebanyak 80% orang mengatakan bahwa penting sekali olahraga. Tapi yang melakukannya hanya 10% yang reguler untuk tetap olahraga. Jadi udah tahu penting, tapi tidak menjalankan. 50% bahkan tidak melakukan olahraga selama bulan puasa Ramadan. Kemudian ada hal sehari-hari kita di slide berikutnya, kehidupan kita adalah sedentary atau mager. Bisa nih selama 13 jam hidup kita ini cuma duduk, nonton TV, kemudian beristirahat depan laptop, makan, itu 13 jam prosesnya sedentary. Kira-kira moving 3 jam itu apa? Paling beberes. Atau misalnya mau keluar, naik turun tangga. Mungkin dulu yang masih kerja, misalnya ngantri di ATM, ngantri nunggu bus. Ini 3 jam saja waktu kita untuk moving. Dan sisanya adalah tidur. Jadi hati-hati yang sehari-hari ini mager saja. Karena kenapa nih? Duduk itu ada kurang bermanfaat untuk kesehatan. Kita lihat slide berikutnya. Nah, sekarang abis lihat slide ini yang tadinya duduk dengerin Mbak Novi dan saya, mulai deh diri sebentar, kakinya digerak-gerakin, kemudian lehernya juga, tangannya juga bergerak. Karena kenapa? Sewaktu kita duduk, sebenarnya begitu kita duduk, aktivitas listrik di kaki ini juga berhenti. Kemudian pembakaran kalori kita turun 1 kalori per menit. Nah, slide-nya boleh berikutnya. Ya, nah begitu kita duduk, aktivitas listrik di kaki berhenti, pembakaran kalori ini juga turun 1 kalori per menit, kemudian enzim untuk memecahkan lemak, yaitu lipolisis, ini juga turun sebanyak 90%. Nah, jadi hati-hati jangan kebanyakan duduk juga. Nah, setelah 2 jam duduk nih, dari tadi misalnya udah duduk terus nih nunggu depan laptop, kolesterol yang baik atau HDL ini bisa turun sebanyak 20%. Dan jika kemudian mager ini kita teruskan selama, nggak mungkin sih 24 jam, tapi di sini memang efektivitas insulin bisa turun 24%. Jadi orang yang kelamaan duduk atau mager bisa mengalami diabetes, kemudian serangan jantung lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang aktif. Nah, gimana dong biar aktif? Tadi lebih banyak bergerak. Iya, slide berikutnya. Ataupun misalnya yang posisi kerjanya biasanya duduk, kita ganti dengan berdiri. Karena dengan berdiri ternyata pembakaran kalorinya juga lebih banyak. Sekarang udah banyak standing desk ergonomik. Ini bisa nih digunakan. Atau kalau nggak punya meja seperti ini, meja biasa, kemudian ditambahkan buku-buku ataupun meja lagi, sehingga posisi kita itu seperti berdiri pada waktu bekerja. Nah, seperti ini nih. Jadi pembakaran kalorinya juga jadi lebih banyak. Nah, slide berikutnya. Jangan lupa aktivitas fisik hariannya. Paling gampang ngitungnya adalah dengan berjalan. Nah, ada alatnya khusus nih. Nggak usah harus beli alat khusus. Sebenarnya di handphone kita yang canggih, ataupun di jam, ataupun di pedometer, ini bisa menghitung langkah hariannya. Nah, langkah hariannya itu yang dikatakan kalau misalnya
5.000 itu adalah kurang bergerak. Jadi lihat lagi nih di handphone kita step harian berapa nih langkah hariannya. Kalau misalnya masih di bawah 5.000, please ayo dong bergerak ya. Nah, targetnya adalah antara 8.000 sampai dengan 10.000 steps per hari. Itu yang dinamakan aktif. Nah, jadi jangan hanya mengandalkan misalnya saya sudah membersihkan rumah, tadi ada yang sudah ngepel, nyuci baju. Nah, lihat juga nih pakai aja pedometernya atau jamnya ataupun handphonenya. Jadi bisa menghitung langkah hariannya itu berapa. Jadi sehingga kita bisa mengkategorikan kita ini aktif ataupun malah kurang aktif. Nah, slide berikutnya. Kenapa sih kalau misalnya kita stop berolahraga saat bulan Ramadan, efeknya apa sih buat tubuh kita? Jadi biasanya moodnya jadi nggak enak nih. Kemudian juga jadi sering ngerasa capek. Yang paling nggak enak adalah kapasitas dari kardio dan massa ototnya juga jadi turun. Karena yang biasanya tadi berolahraga selama bulan Ramadan jadi stop nih. Nah, sayang sekali untuk membentuk massa otot itu. Jadi, sebaiknya teruskan berolahraga. Cuman waktunya memang dipilih nih. Biasanya waktu ideal untuk berolahraga selama bulan Ramadan adalah sekitar 1 jam sebelum berbuka puasa. Nah, nanti nih sekitar jam 5-an mulai deh boleh jalan kaki di sekitar rumah, ataupun misalnya tadi kayak Mbak Novi yang suka lari, ya jangan lari terlalu berat, ini bisa juga jalan cepat, kemudian bisa juga angkat beban, atau yang suka buka YouTube, boleh tuh kita lihat olahraga yang ada di YouTube, ataupun dance yang ada di YouTube itu kan bisa membantu. Jadi stay at home, tapi rasanya tetap kayak ikut gym di ikut kelas di dalam gym. Nah, kemudian selain itu loss of habit konsistensi. Jadi konsistensi kita yang sudah dibentuk selama di luar bulan Ramadan jadi hilang. Sayang sekali yang udah rajin olahraga nih kemarin selama di rumah aja sudah terbentuk polanya. Nah, ini karena Ramadan malah jadi nggak olahraga. Jadi jangan sampai nggak olahraga di bulan Ramadan. Nah, kita lanjut slide. Kalau ini hanya fakta menarik, jadi biasanya kalau bulan Ramadan ini paling sering belanja. Jadi yang dulunya alat dapurnya kurang baik, ini kita pas baru lagi ke dapur ternyata memang udah kurang oke ya. Nah, jadi memang belanja itu bagian dari kebutuhan kita sehari-hari memang pastinya. Nah, terus nanti menjelang Lebaran paling sering nih nyari mesin cuci lah, atau ada malah teman saya mencari robot yang bisa nyapu karena nggak ada mbaknya. Tapi tahun ini mbak kita nggak ada yang pulang ya mungkin ya. Ya. Nah, kita slide berikutnya. Jadi selama bulan Ramadan kesimpulannya nih, apalagi di selama masa coronavirus ini, jadi tipsnya adalah makannya pelan-pelan, terutama pada waktu membatalkan puasa. Dan porsinya juga waktu membatalkan puasa jangan berlebihan. Kemudian perbanyak makanan sayur dan buah-buahan di sini sebagai sumber vitamin, sumber mineral, dan juga sumber serat. Vitamin dan mineral ini yang akan membantu kita untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, penting untuk masa COVID-19 ini. Dan kurangin makanan yang tinggi gula ataupun gorengan. Nah, jangan lagi ya menyediakan gorengan sebagai makanan untuk membatalkan puasa. Tadi pasangan ideal untuk batalin puasa, air dan kurma. Nah, jadi pilihlah makanan yang lebih sehat dan apalagi itu sesuai dengan sunnah Nabi. Dan jangan lupa untuk minum minimal 8 gelas per hari. Jadi tadi pengaturannya juga sudah dijelaskan. Oke. Nah, jadi jadikan masa Ramadan ini sebagai masa untuk atau kesempatan untuk memperbaiki pola hidup kita. Nah, ditambah lagi masa COVID-19. Jadi harus nih pola hidup kita yang tadinya berantakan sebelum Ramadan dan sebelum masa karantina ini jadi lebih baik. Jadi setelah kita lalui Ramadan dan coronavirus ini, hidup kita juga akan jadi lebih baik. Nah, sekian dari saya, itu adalah slide terakhir.
Terima kasih, nanti lanjut ke sesi pertanyaan. Ke dokter, dalam porsi makan ada sayur dan buah-buah itu baiknya dimakan sebelum atau sesudah makan. Iya, silakan Dokter Arti dijawab aja. Iya, ini dengan dari Christine Ermawati ya. Jadi tadi kan porsi makan yang piring sehatku itu memang ada sayur, ada buahnya. Nah, ini kan pertanyaannya buahnya dibaiknya dimakan kapan? Memang tidak harus langsung di setelah makan. Apalagi pada waktu puasa nanti kan bingung kapan makannya. Cuman pada waktu tidak berpuasa itu sebaiknya dikonsumsi saat snack, selingan. Jadi dikonsumsi saat selingan. Jadi di antara waktu makan. Kan biasanya kalau snack gorengan ataupun kue-kue yang berat, ini jadi konsumsinya diganti jadi buah. Nah, tapi kalau pada waktu puasa ini boleh dikonsumsi pada waktu buka puasa dan selingan malam. Wow, makasih banget Dokter Arsi. Wow, ternyata bener ya dok, kalau misalkan puasa itu nggak cuma pola makannya aja yang dijaga, terus kita juga harus sering bergerak dok ya. Iya dong, pastinya harus jangan mager, jangan Betul. aduh lemes jadinya saya diem aja deh, mager nanti energinya habis. Padahal ternyata kerugian kita nggak aktif selama berpuasa juga banyak Betul. gitu. Jadi teman-teman mentang-mentang nggak makan sarapan atau nggak makan siang, kita jadi mager, nggak ngapa-ngapain, nggak gerak. Itu bukan alasan ya, bukan alasan untuk tidak bergerak Iya di bulan dong. puasa. Oke, makasih banget Dokter Arsi.